Jadi Ustadz ini imam, saya kan di sini. Boleh Pak. Ini. Beliau di situ. Maka apa yang terjadi dengan saya? Saya akan mundur ke sini. Sehingga kami ini sejajar dengan shaf yang di sampingnya dan di belakang imam. Atau kalau saya di sini, beliau sejajar dengan saya, imam yang maju ke depan. Supaya kita ini sejajar dengan shaf dan imam maju ke depan. Maka melihat kondisi mana yang lebih baik, imam mau maju ke depan atau kita yang mundur. Setelah kami berdua di sini, selanjutnya tambah shaf ke sana, baru ke kiri di sana. Karena Nabi, semua yang dilakukan Nabi itu Nabi suka yang kanan dibanding yang kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari jalur sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rusu, katanya, saf kalian tuh rapatkan. Ketika kita buat saf di dalam salat berjamaah, rapatkan saf kalian. Kemudian waqaribu bainaha, antar saf itu jaraknya buatlah dekat, jangan berjauhan. Jangan ada celah yang lebar, celah yang membuat jarak satu orang dengan lain itu seperti ada batas di antara mereka. Wahadhu bil a'naq. Wahadhu maksudnya sejajar kan, saf kita itu bil a'naq, dengan melihat bahu. Jadi bahu dengan bahu, kita dengan kawan sebelah itu sejajarkan. Kemudian fawalladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, inni la ara syaitana, aku melihat, betul-betul melihat syaitan, yadkhulu, masuk, min khalalis saf, di antara celah-celah saf, ka'annahal hadaf, seakan-akan ketika saf itu ada lalu ada celah, macam kambing kecil masuk. Jadi macam ada yang menumpang di situ. Macam kambing kecil, dia berada di tempat di antara orang-orang yang safnya jarang. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita, bila salat berjamaah, buatlah saf itu rapat, saf itu lurus, saf itu sejajar. Kalau tidak lurus, tidak rapat, tak sejajar, disitulah masuk syaitan. Sehingga kalau syaitan masuk di antara kita, yang terjadi adalah dia colek kiri, colek kanan. Maka yang terjadi, kedua-duanya terganggu oleh syaitan, bahkan dipermainkan oleh syaitan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh oleh Nabi kita untuk merapatkan shaf. Disuruh sahabat untuk merapatkan shaf sama dengan kita hari ini, agar setiap kita kalau membuat shaf dirapatkan, tidak jarang-jarang, tidak berjauhan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, hadis ini melarang kita untuk membiarkan shaf itu kosong. Maka kalau ada di belakang nampak shaf depan kosong, isi. Sebaiknya yang di belakang mengisi ke depan, bukan yang samping bergerak. Apalagi shaf itu bagian tengah. Kalau yang di tengah kosong, yang di samping bergerak, banyak yang akan bergerak. Mohon maaf, kalau kita kan shaf paling banyak 5 Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Paling 4 Pak Imam itu paling di kita kalau maghrib. Ya Pak Imam ya. Itu ke depan tak banyak maju. Tapi kalau di samping, jangan-jangan bisa 10 orang bergeser. Lebih efektif, efisien yang di belakang maju. Memang begitu semestinya kalau saf itu kosong. Kemudian yang ketiga, bahwa kalau seandainya saf itu kosong,
Soft itu ada celah. Celah itu akan dimanfaatkan oleh apa saja yang merusak solat kita, seperti anak kambing yang masuk tiba-tiba berada di dalam kumpulan kita, buyar pikiran kita, sehingga ketika solat kita tak fokus lagi. Ketika solat kita ada saja yang dipikirkan, seakan-akan ada yang menarik kita untuk berfikir sesuatu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh oleh syariat untuk menjadikan soft salat kita rapat, lurus, sejajar. Di antaranya tadi diukur dengan rapatnya bahu dengan bahu. Nah, itu di antara hadis. Sehingga dianjurkan kepada imam solat, sebelum memulai solat itu ingatkan jamaah. Sehingga Bapak Ibu jangan merasa risih kalau imam sebelum sholat itu mengingatkan. Soft, lurus, rapat, atau pakai bahasa Arab sawu, sufuf, akum. Intinya dengan apa saja kalimat digunakan, kalau imam mengingatkan, imam menertibkan, bahkan imam menengok, Pak itu tolong dirapatkan, itu disejajarkan, itu Bapak Ibu jangan tersinggung. Justru memang disuruh kepada imam untuk memperhatikan keadaan shaf sebelum sholat dimulai. Memang tugas imam. Karena kalau jamaah, sesama jamaah memperhatikan, jangan-jangan sholat itu sebelum sholat ribut, bertengkar. Karena setiap jamaah merasa dirinya sudah benar, tak mau dinilai orang. Tapi imam karena memang dia untuk didahulukan, dia punya kesempatan, punya keleluasaan oleh jamaah, dia yang menilai jamaahnya. Maka sebaiknya imam sebelum memulai sholat jamaah ditertibkan, dirapikan, diingatkan jamaah. Begitulah Rasulullah SAW dan para ulama sejak dahulu. Maka kata sahabat Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah SAW ya'ti as-saffa min nahiyatin ila nahiyah. Rasul kadang mendatangi shaf dari ujung ke ujung. Untuk apa? Memastikan lurus, sejajar, rapat. Sekarang ini kita enak, ada ujung-ujung tikar yang meluruskannya itu mudah. Zaman Nabi tanah, sehingga menakar mana yang lurus, mana yang ke depan, mana ke belakang itu sulit. Kalau kita tinggal posisikan tumit kita di ujung tikar atau tidak, ujung karpet atau tidak. Kalau udah ujung karpet, sama-sama ujung karpet, itu lurus ke samping gitu. Zaman Rasul tanah, itu pun tanahnya tak bergaris, tak ada kalau macam itu pasang paving block gitu, sehingga dengan paving block itu garisnya tidak ada. Kalau paving block itu kan bisa dibuat ada untuk garis parkirnya, warna merah untuk batas kiri kanan misalnya. Ini tidak ada, sehingga sekarang lebih mudah. Maka Rasul datang dari ujung ke ujung, fayamsahu manakibana aw sudurana. Rasul kadang pas pegang ini atau dada kami, kata para sahabat yang dipegang oleh Rasul. Wa yaqul la takhtalifu. Jangan kalian bengkok-bengkok. Jangan ada yang maju, ada yang mundur. Lurus saja. Fatakhtalifu qulubukum. Kalau kalian bengkok-bengkok, kalian tak sejajar, tak lurus, nanti hati kalian juga berpisah. Hati kalian juga beradu, berselisih sesama kalian. Qal wa kana yaqulu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf al-awwal. Kemudian Rasul kadang mengingatkan, Allah dan malaikat berselawat untuk orang yang menyambung saf-saf yang ada di depan. Artinya kalau ada saf yang di depan kosong, isi. Dan Allah dengan malaikat suka dengan orang yang mengisi saf kosong tadi. Maka tadi kita sampaikan bahwa kalau ada saf kosong, yang belakang maju. Ini dasarnya. Allah dan malaikat selawat kepada orang yang mengisi saf yang di depannya kosong. Dalam hadis yang lain disebutkan wa an Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah yamsahu manakibana fi shalah wa yaqulu istawu wa la takhtalifu
fatakhtalifa qulubukum liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kalian, kata Nabi, ketika sedang sholat jamaah itu, Nabi diusapnya pundak-pundak kami. Lalu kata Nabi, luruskan saf kalian, jangan sampai kalian bengkok-bengkok, nanti hati kalian saling berselisih di antara kalian. Luruskan, sejajarkan, rapatkan. Dan hendaklah di belakang aku berdiri orang-orang yang sudah baligh, orang dewasa. Kemudian yang agak muda sedikit dari yang dewasa, kemudian baru yang lebih muda lagi. Artinya orang dewasa, kemudian baru anak-anak laki-laki. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas imam sebelum memulai sholat memastikan shaf ini lurus, rapat, sejajar. Sehingga tak ada masalah imam tu jalan-jalan nengok Rasul, ujung ke ujung ditengok Rasul. Poin kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, redaksi hadis ini mengesankan bahwa wajib shaf itu rapat, lurus dan sejajar. Tapi kata para ulama, jumhur ulama mengatakan sunniyatu dzalik. Ini sunnah, bukan bermakna wajib. Dari mana mereka memahami itu? Mereka memahami hadis dari beberapa sunnah Nabi yang lain. Di antaranya, ketika ada orang yang sholatnya enggak benar, masuk masjid, sholat dia, sampai sholat berapa kali Rasul suruh ulang lagi sholat belum benar. Itu enggak disebutkan tentang penjelasan shaf. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, fa innahu lam ya'mur ahadan akhalla bi taswiyati shaf au bi tarasihi bi i'adati shalah. Rasul tak pernah menyuruh orang yang shafnya tidak lurus, shafnya bengkok-bengkok, shafnya jarang-jarang untuk ulang lagi sholat. Itu enggak pernah Rasul suruh ulang. Ini berarti kalau dilakukan tak membatalkan. Kalau dibuat ini kurang sempurna. Tapi boleh dibuat macam itu. Sah sholat kita seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sunnah. Shaf diluruskan, dirapatkan, disejajarkan. Maknanya kalau ada orang sholat jamaah, shafnya tidak lurus, shafnya tidak sejajar, shafnya tidak rapat, sah sholat jamaahnya dan boleh macam itu. Tapi lebih baik dibuat lurus, sejajar, rapat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya? Tadi sudah kita singgung bahwa jangan sampai kita ini disibukkan oleh gangguan syaitan. Karena syaitan akan mengisi ruang-ruang kosong tadi. Dia akan menyelinap di situ. Sehingga ketika dia berada di situ, dia akan mengadu di antara kita. Bahkan kita dipanasi, yang sebelah mungkin dipanasi. Tengoklah orang tu tidak mau dekat dengan kau. Jangan kau busuk, kata dia. Orang sini diadu lagi. Maka dalam sholat itu orang sholat berpikiran, apa betul lah orang? Apa dengan awaknya? Biar apa kali diapakannya lah dulu apa tu katanya. Jadi orang itu diadu oleh syaitan itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diminta untuk menutup, jangan sampai terjadi celah agar kita bisa diadu domba dan disibukkan oleh syaitan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kemudian menyebutkan bahwa tentang posisi kaki dan sholat jamaah bagaimana. Tadi enggak disebutkan, disebutkan cuma pundak dengan pundak. Bagaimana kata para ulama? Wa dzalika yadullu ala annahu yajuzu an takuna mulasiqataini li aqdami jaril al-musalli aw ghairi musaliqataini lahuma madamatil manakib mutahadhiyah mutarasah. Boleh kaki dengan kaki itu menempel, boleh tidak. Yang penting ini sejajar, ini lurus, ini rapat. Jadi yang jadi patokan bukan kaki, tapi bahu dengan bahu. Dan biasanya kalau saya membawakan diri saya,
Itu sulit saya. Kalau bahu rapat, kaki juga rapat. Itu saya sulit. Yang bisa itu kalau bahu rapat, kaki tak rapat. Kalau saya. Tidak tahu kalau bapak ibu yang lain. Jadi kalau saya berdiri dengan orang, ini sudah rapat, itu kaki pasti tidak rapat itu. Maka bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh rapat kaki kita dengan orang sebelah, boleh tidak rapat. Yang dianjurkan bahu dengan bahu. Kemudian bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis disebutkan yang lain, fara'aitu ar-rajula yalziku mankibahu bimankibi sahibi wa rukbatahu bi rukbati sahibi wa ka'batihi wa ka'bahu bi ka'bihi. Ada hadis yang menjelaskan bahwa orang diadunya bahu dengan bahu, kemudian lutut dengan lutut, kemudian telapak kaki dengan telapak kaki. Maka di dalam hadis disebutkan bahwa boleh dirapatkan kaki, boleh untuk dijarakkan kaki. Tapi jumhur ulama mengatakan adalah dianjurkan kaki kita itu berdiri proporsional. Tidak jarang, tidak terlalu renggang antara dua kaki. Karena biasanya orang kalau kaki tidak terlalu renggang dan tidak terlalu rapat, itu bisa berdiri lama. Kalau misalnya berdiri terlalu rapat, orang kalau udah rapat begini, biasanya tidak bisa lama berdiri nih. Ini nggak betah lama-lama nih. Begitu juga orang terlalu renggang. Makanya proporsional. Sehingga dalam mazhab Syafi'i itu ada yang bahasakan satu kepal, ada bahasakan satu jengkal. Jadi satu kepal antara dua kaki itu jaraknya. Ini yang kita upayakan berdekatan dengan orang di sebelah kita. Kemudian perlu saya ingatkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengkajian kita ini adalah tentang orang berdiri dalam sholat jamaah, bukan sholat sendirian. Jadi jangan sampai dipahami bahwa kalau sholat sendirian kaki dianjurkan dikangkangkan. Tidak. Ini mengkajinya sholat jamaah. Sehingga jangan sampai sholat sendirian juga kaki ngangkang dulu saudara. Untuk apa? Mau dirapatkan dengan siapa? Enggak ada. Tadi itu kenapa orang kakinya dibuka? Karena akan merapatkan dengan yang di sebelah. Jadi saya ulang Bapak Ibu, yang kita bahas orang tegak untuk sholat jamaah, bukan sholat sendirian. Itu poin penting yang mesti kita pahami dengan baik. Jadi jangan sampai nanti orang sholat sendirian dia mengangkangkan pula. Itu tidak dianjurkan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bahkan ada para ulama menyebutkan bahwa wal haqiqa anna al ahadits la tadullu ala hadha alladhi idda'uhu fa innaha ala kathratiha al baligha hadd at tawatir bal akthar minhu lam ta'mur bi ilzaqil aqdam. Kalaulah kita bahas hadis-hadis semuanya, umumnya tidak kita jumpai hadis itu yang menyuruh kaki diadu dengan kaki. Kan orang sekarang itu ada yang sholat, bagaimana kalau jemaah itu kaki mesti rapat dengan kaki. Justru kata ulama hadis, kalau kita kumpulkan semua hadis, nyaris tak ditemukan atau sangat sedikit yang menganjurkan kaki diadu dengan kaki. Yang ada itu bahu diadu dengan bahu. Itu. Maka pendapat yang mengatakan bahwa mengadu kaki dengan kaki tadi ini adalah pendapat lemah. Yang kuat itu bahu diadu dengan bahu, bahu dirapatkan dengan bahu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kita jumpai sahabat yang sampai merapatkan kaki juga, itu karena sahabat tuh pengen sunnah itu sesempurna mungkin. Dan sahabat ketika melaksanakan itu betul-betul mereka memahami kemudian ingin mengamalkan sunnah Nabi. Bukan supaya nampak beda dengan orang, supaya nampak kita sudah hijrah.
supaya nampak solat kita tak sama lagi dengan solat sebelum. Bukan itu. Dan orang tidak risih dengan cara seperti itu. Kalau sekarang kan orang jadi risih, sehingga ketika selesai solat orang itu merasa tak nyaman. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu para sahabat ketika mereka merapatkan kaki itu memang untuk mewujudkan sunnah seoptimal yang mereka bisa wujudkan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu pembahasan hadis pertama. Kemudian kita lanjut diskusi. Kalau ada diskusi kita diskusi dalam hadisnya. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada diskusi? Kita lanjut hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, jalur hadis sahabat Nabi Abu Hurairah. Qal, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha. Saf yang terbaik bagi laki-laki yang di depan, yang pertama. Wa syarruha akhiruha. Dan yang paling buruk, yang paling rendah derajatnya bagi laki-laki itu yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Dan yang terjelek saf perempuan yang paling depan. Yang terbaik saf paling belakang. Wa syarruha awwaluha. Saf yang paling buruk yang paling depan. Ini berlaku dengan masjid, yang masjid itu tak ada pembatas, sehingga laki-laki perempuan itu dekat. Bahkan ketika saking dekatnya, yang laki-laki solat tak khusyuk, yang perempuan tak khusyuk. Beda dengan kita. Sebagian masjid kadang buat mezanin, lantainya beda. Sebagian dibuat seperti kita, dipakai gorden, gordennya tinggi sehingga tidak nampak yang laki-laki oleh perempuan dan sebaliknya. Ini kan Nabi bercerita, di masjid Nabi tak ada gorden zaman itu, tak ada hijab, tak ada pembatas, tak ada mezanin lantai 2, lantai 3. Di zaman Nabi terbuka saja. Apa faktor yang membuatnya dia buruk itu? Karena kalau laki-laki dekat dengan perempuan, ini fitnahnya besar. Apalagi bisa saling lihat, saling pandang. Yang namanya di tempat yang lepas tak ada penutup, sangat mungkin saja laki-laki terlihat perempuan, perempuan terlihat laki-laki. Meskipun terlihat sekilas, yang sekilas itu kadang lebih berbahaya dibanding nampak lama-lama. Jadi pandangan ini membuat otak ini berpikir, lalu bisa membuat semua badan sibuk oleh pikiran tadi itu. Makanya kalau ada orang begitu dia mau sholat nampak perempuan cantik, tak ditengoknya, tak diperturutkannya, orang itu akan merasakan lezatnya kekhusyuan sholat. Kenapa? Karena kalau menengok tadi meskipun sekilas itu pikiran panjang itu Pak. Jangan-jangan sampai balik ke rumah belum juga lepas pikiran tadi. Itu anak siapa lah tadi itu? Bisa ndak awak pinang tadi? Itu panjang pikiran tuh. Kira-kira kalau dipinang mau dia atau tidak gitu? Suka dia dengan awak atau tidak itu? Kira-kira macam mana lah cara mendapatkan dia? Dekat mana rumah dia? Itu panjang pikiran tuh Pak. Makanya orang bersuluk itu biasanya dibuat kelambu warna putih. Supaya apa? Ketika melihat cuma terlihat warna putih. Tapi kalau warna lain, apalagi banyak pula model motifnya, kita pikir ini macam mana cara masukkan lubang sebelah situ ya. Ini kira-kira jarumnya jarum seperti apa? Itu panjang pikiran orang. Termasuk kalau warnanya putih, orang teringat ini warna kafan nanti. Maka orang bersuluk itu dia macam sudah masuk liang lahat sebelum masuk liang lahat betul. Dan kalau melihat diajarkan gurunya saat melangkah itu ke arah di mana mata kaki.
Kemana kaki akan menginjak, yang itu saja ditengok. Jangan pandang mata ini lepas. Karena kalau sudah lepas, dia akan banyak nampak, banyak terpikir. Jadi mata ini ibarat pintu. Kalau dah terbuka pintu, masuk sesuatu, itu banyak masuk ke dalam. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi anjurkan yang laki-laki softnya yang paling depan, perempuan lebih bagus soft paling belakang. Tapi jangan gara-gara ini pula perempuan buat soft dari yang belakang. Memang ada yang terjemahkan hadis begitu. Dari yang belakang dulu, baru yang di depannya, baru ke depannya lagi. Tidak begitu. Apalagi khusus perempuan di situ. Tidak ada bercampur, tak ada terbuka laki-laki perempuan. Buatlah dari depan ke belakang. Kan tidak lucu. Buat soft ketiga, baru orang buat soft kedua, baru soft pertama gitu. Gimana kalau tidak datang-datang orang berikutnya? Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, faktornya kenapa terjelek tadi disebabkan ada faktor lain. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah, soft terbaik itu soft pertama. Maka kita upayakan kalau bisa berangkat ke masjid itu cepat. Jangan sampai nunggu iqamat baru melangkah. Jadi kita ini kadang dah selesai orang azan baru mau pergi wudhu. Mestinya sebelum orang azan tuh kita ada berwudhu berjalan ke masjid. Sehingga begitu sampai di masjid dapat shaf pertama, dapat sholat sunnah qabliyah, dapat tahiyatul masjid, dapat berdoa antara azan dan iqamah. Banyak dapat sunnahnya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa lau ya'lamun nasu ma fin nida' was-saffil awal. Andaikan orang tahu apa kelebihan mendengar azan lalu penuhi panggilan azan. Yang kedua berada di shaf pertama. Thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu. Andaikan mereka itu tak bisa berada di shaf pertama kecuali mesti diundi. Siapa yang dapat undian dia baru di shaf pertama, yang tak dapat undian di shaf kedua, mereka akan ikut berundi sesama mereka. Walau ya'lamuna fi tahjiri lastabaqau ilaihi wala ya'lamuna ma fil atama was-subhi la atawhuma walau habwa. Jadi menyegerakan solat berjamaah itu bagus, dan solat subuh, solat isya itu sebaiknya kita ikut berjamaah. Meskipun di zaman Nabi itu orang mesti merangkak untuk datang solat subuh dan solat isya, orang akan datang. Kenapa? Kelebihan mendatangi solat berjamaah, kelebihan solat berjamaah di masjid. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebabnya shaf pertama itu afdal? Di antara alasannya dalam Al-Quran, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Karena orang yang di shaf awal itu macam orang sedang berlomba-lomba mendapatkan kebaikan, dia berusaha berada terdepan dalam kebaikan. Orang yang terdepan dalam kebaikan, maka dia terdepan pula ditempatkan di surga. Terdepan pula mendapat rahmat, mendapat ridha dari Allah. Kemudian orang kalau di depan, dia dekat dengan imam, dengar bacaan imam, lihat gerakan imam. Kalau dengar bacaan imam dengan jelas, solat bisa lebih khusyuk. Apalagi orang yang ngerti bahasa Al-Quran, bisa tadabbur, bisa khusyuk. Zaman dulu belum ada mikrofon macam kita, sehingga kalau belakang imam, bacaan imam terdengar, bisa khusyuk, bisa tadabbur. Tapi kalau di belakang, kadang-kadang menengok orang depan itu, kita di belakang dari risau. Orang di shaf pertama kerjaan dikit-dikit, dikit-dikit menggaruk kaki dengan kaki. Jadi dia lasak di depan, yang di belakang itu sudah terbawa dengan yang di depan itu. Nabi bahkan pernah ada baju beliau itu sengaja setelah sholat beliau gunting jadikan gorden. Kenapa? Gambar di belakang, Nabi khawatir menyibukkan orang yang di belakangnya untuk melihat itu. Jadi kita ini mudah terpengaruh oleh orang yang di sekitar kita.
Maka soft depan nggak ada yang mau dilihat lagi. Kalau kita ini nengok dinding cuma. Tapi kalau orang di belakang bisa nengok orang depan, banyak yang ditengoknya. Membuat orang lebih khusyuk. Apalagi kalau orang di depan dia bisa melihat perbuatan imam. Benar imam, salah imam. Yang tidak tahu bisa tahu. Kalau salah bisa diingatkan. Orang belakang nggak nampak. Jadi orang depan itu dia bisa tahu keadaan imam, bisa mengingatkan, bisa menggantikan imam. Kemudian malaikat bersolawat untuk orang yang berada di shaf yang di depan. Dalam hadis innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala shaffil awwal. Allah dan malaikat bersolawat untuk orang yang berada di shaf pertama. Jadi Bapak Ibu dianjurkan solatlah berjamaah. Solat berjamaah buatlah shaf yang di depan dibanding shaf yang di belakangnya. Kemudian hadis ini juga menganjurkan sebaiknya jangan terlambat mendatangi solat berjamaah. Makanya dibuat shaf pertama paling terbaik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang shaf perempuan, tafdilu akhir as-sufufin nisa li'anna mabna halihinna 'ala sit fatakuna aktsara sitra. Karena perempuan makin jauh makin tertutup dari laki-laki. Konsep paling dasar antara laki-laki dan perempuan adalah bagaimana perempuan lebih tertutup. Makin tertutup makin bagus bagi perempuan. Wa dzalika yub'iduhunna 'anil rijal wa li'anna dzalika yub'iduhunna 'anil rijal wa yakunu aqrabu lit-takhallus min waswasis syaitan wa tashwisin niyah. Makin jauh dari gangguan syaitan, makin jauh pada rusaknya niat yang dipermainkan oleh syaitan. Jangan-jangan perempuan ini karena melihat kalau di masjid bisa dekat dengan si anu, makin rajin ke masjid, tujuannya adalah bagaimana bisa dekat dengan idola yang dikejarnya. Gebetan kata orang sekarang. Jadi jangan-jangan nanti bisa jadi abang awak nih. Sekarang dia mau sholat, besok jadi imam awak di rumah kata dia. Jadi ke masjid itu sengaja bagaimana dekat dengan yang ditarget tadi itu. Itu faktornya. Kemudian Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau perempuan sholat hanya perempuan saja, tak ada yang lain, itu yang terbaik bagi perempuan shaf yang paling depan juga. Misalnya ada asrama perempuan, itu shaf yang terbaik bagi perempuan shaf depan juga. Tadi itu kenapa shaf paling belakang terbaik? Karena jauh dari laki-laki. Sekarang laki-laki tak ada, maka sama dengan shaf laki-laki, shaf terbaik bagi perempuan sesama perempuan paling depan. Nah itu. Jadi jangan dipahami shaf perempuan yang paling bagus belakang sehingga belakangnya semua. Enggak. Ini kan kajinya tadi, jika shaf itu ada laki-laki, ada perempuan. Sekarang hanya perempuan saja. Hadis berikutnya. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal. Dari sahabat Ibnu Abbas, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah salat bersama Nabi, kata Ibnu Abbas, "Dzata lailah," malam hari. Jadi Nabi itu salat sendirian, tiba-tiba Ibnu Abbas datang. Rasul enggak ngajak dia salat jamaah, dia ikut sendiri pada Nabi. Faqumtu an yasarihi. Begitu datang di menyusul Nabi salat, dia tegak di belakang sebelah kiri. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si, Rasul pegang kepala saya. Mi warai, dari arah belakang, dia digitukan kepala kira-kira. Fa ja'alani an yamini. Jadi macam ini tadi, digeserkan ke sini. Jadi Nabi memindahkan dari kiri ke kanan. Ini satu di antara dalil solat tahajud itu boleh dibuat berjamaah. Ini satu di antara dalil solat-solat yang dari awal tak dianjurkan berjamaah boleh bila dikerjakan berjamaah. Contoh solat duha tak dianjurkan berjamaah, tapi bila dikerjakan berjamaah boleh. Itu sebabnya sebagian pesantren, sebagian sekolah, supaya anak-anaknya terlatih sholat duha, itu dibuat duha itu berjamaah. Kami dulu di zaman di pesantren dulu, itu setiap jam istirahat
Anggap kita kena bangun itu bertingkat, tangga ke bawah cuma satu. Itu di ujung tangga itu para pengurus OSIS sudah mengatur jalan tuh. Bahwa jalan itu langsung ke tempat wudhu. Nggak boleh dulu pergi ke kantin, pergi ke koperasi, kalau saja nggak boleh. Kantin ke tempat wudhu dulu. Selesai duha, keluar masjid baru ke tempat lain. Supaya semuanya sholat duha dan dibuat berjamaah. Tujuannya apa? Santri terbiasa sholat duha. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadisnya di sahih muttafaqun alaihi. Sahabat Ibnu Abbas tiba-tiba sholat di belakang Nabi di sebelah kiri, lalu dipindahkan Nabi sebelah kanan. Hadis yang kedua, wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala shallaitu ana wa yatimun fi baitina. Saya sholat dan dengan seorang anak yatim waktu itu di rumah saya. Khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Nabi. Saya ada anak yatim di belakang Nabi, kata Anas. Wa ummi Ummu Sulaim khalfana. Dan mak saya Ummu Sulaim, kata Anas, di belakang kami. Jadi Nabi imam, dua orang anak-anak belakang Nabi laki-laki, anak-anak tadi, baru maknya Anas Ummu Sulaim. Maka hadis menunjukkan bahwa sholat berjamaah paling minimal 2 orang juga. Sebab tadi Rasul dengan Ibnu Abbas berdua. Kemudian hadis juga menunjukkan bahwa dalam hadis Ibnu Abbas tadi, seorang imam kalau seorang semestinya di belakang kanan imam, bukan di kiri. Makanya Rasul pindahkan ke kanan. Ya. Kemudian yang dilakukan oleh Nabi pada Ibnu Abbas, perbuatan yang sedikit memindahkan itu tak membatalkan sholat. Sehingga dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, perbuatan yang banyak yang bisa membatalkan sholat. Tapi kalau pergerakan sedikit tak membatalkan sholat. Kemudian ketika disebutkan oleh sahabat Anas bahwa dia bersama seorang anak yatim berdiri di belakang imam, meskipun anak kecil, ini menunjukkan bahwa shaf anak-anak meskipun dia belum balik di belakang imam, di depan perempuan. Perempuan paling belakang. Sudah isya. Kita isya, azan isya dulu, baru kita ulas seperti biasa. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Anas tadi juga dijelaskan bahwa shaf laki-laki dewasa boleh sejajar dengan anak-anak. Boleh juga shaf laki-laki dan shaf anak-anak sendiri. Karena disebutkan anak wa yatimun. Yatim itu biasanya orang belum balik. Oleh karena itu shaf dewasa boleh sendiri dibanding shaf anak-anak, baru shaf perempuan di belakang. Boleh juga shaf anak-anak sejajar, satu shaf, satu baris yang sama dengan laki-laki dewasa. Tapi shaf perempuan tidak digabung dengan laki-laki, meskipun dengan shaf anak-anak. Kecuali anak-anak yang memang belum sholat, dia sekedar ngikut-ngikut orang tua. Ya, kayak anak-anak umur 4 tahun ke bawah lah. Tapi kalau anak-anak memang sudah mumayyiz, sudah ngerti sholat dan mau sholat tuh dengan fokus, dengan khusyuk, itu anak-anak tadi dia di shaf sendiri. Bahkan anak-anak yang mumayyiz sudah ngerti sholat mana yang batal, mana yang tidak, mana sholat benar, mana yang salah, itu jadi imam pun boleh. Di zaman Nabi itu kata para sahabiat, kami sholat malam, sholat tarawih yang dibuat di masjid beramai-ramai itu, mereka para sahabat itu dengan anak-anak sahabat yang kecil sholatnya. Sebab yang dewasa-dewasa pada ke masjid sholat berjamaah dengan sahabat Umar, imamnya Ubay bin Ka'ab atau Tamim ad-Dari. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, hadis Anas tadi juga disebutkan oleh para ulama hadis, itu solat Nabi di sana itu bukan solat fardu. Kan tadi Nabi jadi imam,
Anas dengan seorang anak yatim jadi jamaah. Di belakang ibunya Ummu Sulaim. Itu bukan sholat fardu, tapi sholat untuk ngambil keberkahannya di rumah itu, agar sholat mereka di rumah itu bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa sama dengan kita jelaskan di awal tadi, sholat sunnah itu boleh dibuat berjamaah, meskipun dari awal tak dianjurkan agar dikerjakan berjamaah. Ini sekali lagi, sholat sunnah yang tak dianjurkan dari awal berjamaah, bila dikerjakan berjamaah boleh berjamaah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu kita lanjut dengan diskusi sampai nanti iqamah. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Dari beberapa hadis yang kita baca malam ini, kalau ada pertanyaan silakan. Baik, kalau tak ada, saya tambahkan sedikit lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita salat jamaah, lalu samping imam itu sudah ada laki-laki sebelah kanan belakang imam, samping kanannya. Kita orang kedua nih, apa yang kita lakukan? Boleh berdiri sejajar dengan orang tadi di belakang imam. Anggap imam di situ, saya lurus di sini. Sehingga nanti kasih isyarat pada imam bahwa di belakang sudah ada jamaah. Imam maju, sehingga kita ini sejajar dengan makmum. Atau kita di belakang sedikit, ini kita kan imam saf depan. Memperkirakan kita ini akan bisa sejajar lurus belakang imam. Yang di samping imam kita kasih kabar bahwa saya ini ikut salat jamaah. Dia mundur, imam tak mundur. Dari mana kita memutuskan satu di antara dua ini? Tengok kondisi. Lebih baik imam maju atau makmum yang mundur. Paham ya Pak? Karena kadang-kadang ada posisi bagusnya imam yang maju. Kadang ada posisi imam tak bisa maju lagi. Contoh kita ada saf pertama nih, nak mungkin maju lagi, maka makmum yang mundur ke belakang. Jadi intinya adalah begitu kita membuat saf lanjutan, sudah ada satu orang, sebaiknya yang datang keduanya tegak di belakang imam, supaya saf itu dari belakang imam ke kanan. Kalau sudah saf ini dibuat di sini, di samping kanan sudah ada orang, sebaiknya orang ketiga melanjutkan kemana? Ke kanan, baru nanti ke kiri. Jadi saf itu buat dari belakang imam lurus dulu, baru ke kanan imam, baru ke kiri. Makanya ketika orang sudah sebelah kanan belakang imam, yang datang berikutnya di belakang imam langsung. Terbayang ya? Ustaz Her, ini sini, biar nampak semua. Mana siapa tadi? Yang azan tadi siapa namanya? Ya kan? Jadi Ustaz ini imam, saya kan di sini. Boleh Pak. Ini. Beliau di situ. Maka apa yang terjadi dengan saya? Saya akan mundur ke sini. Sehingga kami ini sejajar dengan saf yang di sampingnya dan di belakang imam. Atau kalau saya di sini, beliau sejajar dengan saya, imam yang maju ke depan. Supaya kita ini sejajar dengan saf dan imam maju ke depan. Maka melihat kondisi, mana yang lebih baik? Imam maju ke depan atau kita yang mundur? Setelah kami berdua di sini, selanjutnya tambah saf ke sana, baru ke kiri di sana. Karena Nabi, semua yang dilakukan Nabi itu, Nabi suka yang kanan dibanding yang kiri. Silakan Ustaz Khair, silakan. Semua yang dilakukan Nabi itu, Nabi suka yang sebelah kanan dan mendahulukan yang kanan. Oleh karena itu dalam masjid Nabi juga suka posisinya itu sebelah kanan. Dan sahabat Nabi kalau masuk masjid itu cari posisi yang kanan menghadap ke arah kiblat. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu cara kita membuat shaf. Kalau sudah dapat shaf pertama, shaf kedua tinggal sambung saja lagi, tapi menyambung shaf kedua itu berdiri lurus belakang imam baru ke kanan.
Soft ketiga buat lagi baru, lurus belakang imam ke kanan. Soft keempat buat lagi baru, lurus belakang imam ke kanan. Soft kelima, lurus belakang imam ke kanan. Dulu ada sebagian anak-anak kecil dapat pemahaman buat soft itu dari kanan dulu baru ke tengah. Bukan begitu. Lurus belakang imam ke kanan. Setelah itu baru ke kiri. Begitu cara membuat soft. Sebab dulu di zaman kami anak-anak itu diajarkan dari kanan ujung. Tidak begitu, tapi dari belakang imam lurus dengan imam baru ke kanan. Begitu cara menyusun soft. Laki-laki dewasa, anak-anak, perempuan di belakang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan posisi soft dan cara membuat soft bagian daripada kesempurnaan solat kita. Oleh karena itu ketika kita sholat jamaah, kita perhatikan rukun, kita perhatikan syaratnya, kita perhatikan adab yang menjadi kesempurnaan sholat kita dalam berjamaah. Antaranya soft tadi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi imam sebelum sholat jangan hanya langsung memulai sholat. Pastikan soft tadi sudah ditertibkan oleh imam. Sudah itu makmum ketika dirapikan oleh imam, jangan menjadikan ini semacam ego kita, semacam perlu mempertahankan. Karena sahabat itu sampai dipegang Nabi pundaknya, luruskannya. Kadang dadanya dipegang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada di kita imam merapikan, dan memang imam itu dengan santun mengingatkan, kita jangan pula merasa ada dia aja nalamu sembahyang lupa jaket barunya. Jangan sampai muncul ego macam itu. Dan lama sesolat nih, baru dia kemarin pandai solat, kita pula diatur dia. Nggak, jangan gitu. Dalam masalah ini anggap bab ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tawasau bil haq. Anggap bahwa kita saling tolong menolong dalam kebaikan, kebenaran, dalam menyempurnakan, dalam melaksanakan ibadah cara terbaik. Jadi tidak muncul ego di situ. Saya kira itu, insyaallah kita sambung di hadis akan datang tentang masalah kalau ada soft sudah penuh, datang orang satu orang, dia berdiri di belakang soft atau orang yang di depan ditariknya ke belakang sehingga berdua di soft berikutnya. Insyaallah kita bahas di dalam pembacaan hadis pekan depan. Terima kasih, mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.